DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dengan luas sekitar 664,1 km persegi merupakan kota destinasi urban dengan jumlah penduduk mencapai 11.200.000 jiwa yang pasti tidak akan luput dari permasalahan sosial, termasuk angka kejahatan. Jakarta saat ini menduduki peringkat keempat dari daftar 10 besar kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara. Karena itu dibutuhkan sinergi yang solid antara aparatur penegak hukum agar keamanan dan kenyamanan kota Jakarta selalu terjaga. Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang sebagai salah satu unit pelaksana siap membantu menegakkan supremasi hukum dan melayani masyarakat dan warga binaan. Kemenkumham Republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor M05/PR0703 tahun 2007 tentang peningkatan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di bidang perawatan dan peningkatan kapasitas hunian. Maka pada 27 April 2010 diresmikan Rutan Kelas 1 Cipinang yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang berfungsi sebagai rumah tahanan yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya nomor 170C Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya, Soekarno Ali, Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang, beserta jajaran berkomitmen untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi dengan terus melakukan reformasi birokrasi dan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien. Kami siap mendukung mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Rutan Kelas 1 Cipinang. Rutan Cipinang memiliki 268 petugas dengan kapasitas penghuni sebanyak 1.136 warga binaan. Menurut data register, pada bulan Februari 2024, Rutan Cipinang dihuni oleh 3.313 warga binaan. Dengan visi memberikan pelayanan yang prima dalam penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak azazi manusia kepada para warga binaan menuju manusia yang mandiri, Rutan Cipinang melaksanakan misinya dengan menjalankan sistem yang baik sesuai dengan fungsi struktural organisasi yang komprehensif dengan jiwa pengayoman yang lebih humanis dan kedisiplinan serta loyalitas yang tinggi menghindari penyalahgunaan jabatan. Dengan luas 1,2 hektar, Rutan Cipinang dilengkapi oleh fasilitas gedung perkantoran, poliklinik, laboratorium, blok hunian, perpustakaan, sarana olahraga, tempat ibadah, area bimbingan kegiatan kerja, layanan ICU untuk kesehatan darurat, dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan pembinaan. Dalam perjalanan menuju 15 tahun, Rutan Cipinang telah dianugerahi berbagai penghargaan sebagai bukti nyata prestasi dari segenap jajarannya yang sangat memotivasi perkembangan kinerja Rutan Cipinang. Rutan Cipinang juga mempunyai maskot kebanggaan bernama Rudy dan Cinta. Rudy mempresentasikan petugas kami yang bekerja dengan semangat, disiplin tinggi, tegas, dan berwibawa dalam mengayomi masyarakat ataupun warga binaan. Sedangkan Cinta sebagai ibu yang dengan senang hati dan tangan terbuka dalam mendengarkan keluh kesah para warga binaan yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu memanusiakan satu sama lain dalam menjunjung tinggi hak-hak azazi manusia. Memasuki awal tahun 2024, kesiapan dari Rutan Cipinang diantaranya telah meningkatkan kualitas layanannya, yaitu melakukan terhadap revitalisasi dapur yang untuk dilakukan
mengelola, memasak, ya, pendistribusian makanan kepada warga binaannya, ya, yang dengan prinsip higienis, ya. Ini juga mendapatkan satu sertifikasi dari Dinas Kesehatan seperti itu juga. Rutan Cipinang juga telah melakukan peningkatan pembinaan rohani, yaitu dengan pendirian pondok pesantren maupun mengoptimalkan fungsi dari polikliniknya. Maka kami yakin dan percaya pada tahun 2024 ini dalam rangka pembangunan zona integritas Rutan Cipinang menuju wilayah bebas dari korupsi, ini akan dapat tercapai secara maksimal. Untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, seluruh jajaran pegawai Rutan Cipinang telah menandatangani komitmen bersama Fakta Integritas dan mengimplementasikannya dalam 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Di antaranya adalah penyusunan tim kerja, rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di antaranya adalah penyusunan standar SOP, pengukuran kinerja individu, pelayanan sesuai SOP, pengukuran kinerja organisasi melalui e-performance, informasi website, media sosial, serta keterbukaan informasi publik. Penataan manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di Kemenkumham pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di antaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di antaranya adalah pengendalian gratifikasi, pembentukan satgas pengawasan internal, pengawasan melalui CCTV, kampanye publik tolak gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, layanan pengaduan masyarakat, layanan pengaduan whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, dan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Penguatan akuntabilitas kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, di antaranya adalah keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja, kegiatan rapat penyusunan penetapan kinerja, kegiatan rapat pemantauan pencapaian kinerja, monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan e-performance, serta pengelolaan akuntabilitas kerja. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan upaya inovasi sesuai harapan masyarakat. Di antaranya adalah standar pelayanan satuan kerja, budaya pelayanan prima, penerapan protokol kesehatan dengan menyediakan klinik dan tenaga medis yang siaga 24 jam, ruang laktasi, jalur disabilitas, spanduk informasi, duta pelayanan, dan fasilitas SDP mandiri, program rehabilitasi, layanan kunjungan tatap muka offline dan online, juga dapur kami yang telah mendapatkan sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan agar selalu terjaga kebersihan dan kehigienisannya untuk memastikan seluruh warga binaan mendapat makanan layak dan bergizi.
serta layanan bantuan hukum dari BHPT dan juga regu pengamanan yang selalu siaga menjaga keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga binaan. Rutan Cipinang juga melakukan survei kepuasan masyarakat di mana kami mendapatkan predikat sangat baik dalam segi pelayanan dan pengayoman. Rutan kelas 1 Cipinang memberikan pelayanan prima dengan berbagai inovasi seperti revitalisasi dapur sehat, poliklinik, dan pondok pesantren. Menurut saya, pantas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dengan penambahan berbagai fasilitas yang ada di Rutan kelas 1 Cipinang, saya yakin bahwa pembangunan zona integritas di Rutan kelas 1 Cipinang dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi akan terwujud di tahun 2024. Sebagai langkah maju dari Rutan Cipinang, telah dilakukan peresmian beberapa fasilitas baru yang telah dibangun dan lebih inovatif, yaitu peresmian dapur, peresmian pesantren At-Taubah yang berguna untuk warga binaan yang ingin menjadi santri, pembukaan rehabilitasi medis, poliklinik, laboratorium, serta pengupgradean aplikasi senyaman dan sipabamin. Dalam jasmani yang sehat terdapat rohani yang kuat. Rutan Cipinang memberikan hak kerohanian kepada seluruh warga binaan dengan mengadakan kegiatan, perayaan, dan pembinaan keagamaan untuk senantiasa membentuk karakter positif, optimis, dan mandiri untuk setiap warga binaan. Dengan tujuan utama yaitu menjadikan warga binaan untuk lebih mandiri dan mendapatkan masa depan yang lebih baik, maka Rutan Cipinang memberikan pembinaan pelatihan berupa bimbingan kegiatan dengan beraneka pilihan seperti pelatihan industri kopi, kerajinan kulit, sablon, jahit, dan budidaya ikan. Juga terdapat bimbingan pelatihan untuk industri kesenian seperti musik, lukis, teater, juga tak ketinggalan keterampilan barber dan jasa laundry. Selain mendirikan fasilitas dan layanan baru, kami pun selalu menjaga kualitas dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada semua layanan yang kami miliki agar masyarakat dan warga binaan mendapatkan pelayanan yang prima. Jadi begitu saya masuk poliklinik, saya tercengang gitu loh. Luar biasa nih poliklinik bisa seperti ini gitu. Dalam kondisi isi yang over kapasitas, tapi bisa memanage nih Pak Karutannya luar biasa lah ya. Salut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Menkumham dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Cipinang atas semua fasilitas yang telah diberikan kepada saya, para jajaran di Rutan Cipinang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah banyak berjasa, para dokter, para perawat, para karyawan SOS, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu membalas kebaikannya dan menjadikan rutan ini adalah rutan yang sangat manusiawi. Luar biasa, saya berterima kasih kepada Bapak Karutan dengan para stafnya yang bersyukur. Saya di luar nggak dapat, Pak. Di sini saya dapat semua dan saya betul-betul merasa mendapatkan kenyamanan. Ini adalah ruang belajar mereka sebagai hak pembinaan kepribadian di Rutan Cipinang ini. Semoga apa yang mereka dapatkan dari pengajaran dan belajarnya bermanfaat untuk dirinya di kemudian hari. Saya merasa berbesar hati setelah saya bebas dari sini. Saya yakin bisa hidup yang lebih layak dan lebih bertakwa. Dan saya nggak menyangka sama sekali bahwa kondisinya seperti ini. Nggak seperti bayangan saya atau kumuh atau gimana. Ternyata udah mirip-mirip hotel. Dapurnya kebersihannya juga bagus. Terus bau desinfektannya juga wah terasa banget itu bersih lah. Penataan sangat rapi dan pembagian ruangan tertata. Dan ini benar-benar bisa menjadi contoh bagi kami untuk kami terapkan dengan dapur yang minimalis di Lapas Perempuan Palangkaraya. Sukses untuk semua tim dapur, terkhusus untuk Karutan Cipinang, Pak Soekarno Ali.
buang jauh-jauh deh negatif tentang makanan yang di penjara itu. Sebenarnya tuh nggak kayak apa yang mereka pikirkan. Ternyata tuh 99% itu sama kayak masakan rumah. Itu bisa seperti ini, itu luar biasa. Ini udah bukan seperti dapur rutan loh ya. Ini udah kayak dapur catering. Pokoknya dah, saya nggak bisa berkata-kata. Pokoknya top Pak Karutan dan jajaran tentunya ya, luar biasa. Untuk pelayanan petugasnya semuanya ramah, baik. Terus juga tadi kan kakak saya kan nggak bisa jalan, dibawain kursi roda untuk dibantu sampai sini. Dibantu sama petugas-petugasnya, dan ternyata emang nggak ada suap menyuap sih, bebas biaya apapun. Oh enggak, tidak ada sama sekali, gratis. Ya, tidak ada. Akan terus meningkatkan pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat dengan menciptakan inovasi serta memberikan pelayanan prima sehingga kami dapat melayani dengan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rutan 1 Cipinang pasti BPK.